Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Shiva dan hari ini aku mau kasih tutorial cara menggunakan Inkscape dan kita akan bahas praktikum minggu pertama untuk mata kuliah Grafika Komputer dan Pengolahan Citra atau sering disingkat sebagai GKPC. Nah, langsung aja ya, di praktikum minggu pertama ini kita akan belajar tentang cara menggunakan teks atau cara membuat teks seperti ini, teks biasa, terus memberikan warna untuk fill itu yang di dalam sini yang warna ungu, dan untuk outline-nya atau stroke ya, stroke itu yang warna biru ini. Kita juga bisa mengubah ketebalannya, terus mengubah jenis garisnya, apakah garis full seperti ini atau flat atau garis titik-titik, putus-putus, itu bisa diubah. Terus kita cara membuat bentuk seperti ini ya, bentuk bintang, kasih warna bintangnya juga. Terus ini bintangnya warna putih. Dan terakhir yang paling advance itu kita bakalan coba buat logo Instagram ya. Logo Instagram seperti ini, dia menggunakan shape atau bentuk dan juga pakai outline di sini nih ya, outline warna putih dan juga pakai gradient. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas satu persatu hari ini. Oke, ini saya tutup aja dulu ya contohnya. Sekarang kita masuk ke dokumen pertama. Jadi caranya teman-teman tinggal klik aja. Di sini ada Inkscape ya. Inkscape-nya yang saya gunakan itu adalah versi 0.92.3. Kenapa itu? Karena versi inilah yang digunakan ketika praktikum. Jadi ya udah kita ikutin aja versinya. Kalau mau versi yang terbaru, dia itu udah 1 titik sekian versinya. Jadi teman-teman bisa cek aja di website resmi mereka, yaitu inkscape.com gitu ya. Kalau nggak salah inkscape.com. Pokoknya tinggal cari aja Inkscape, nanti dia ada tuh muncul versi terbarunya. Ya udah, terus teman-teman sekarang tinggal klik aja nih Inkscape-nya, nanti dia muncul seperti ini nih, new dokumen 1. Nah, kalau misalkan teman-teman mau save, tinggal ke pojok kiri atas nih yang file, terus kita save as. Save as sebagai apa? Di sini saya udah punya project sendiri atau folder sendiri di dalam data D, terus di dalam folder saya Shiva, terus my artworks, dan ada Inkscape project di sini. Jadi saya simpannya di sini untuk project yang kita akan buat hari ini, yaitu praktikum M1. Aku mau coba atau latihan aja deh, latihan M1 kayak gitu. Terus kita save. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini kalau Inkscape itu secara default dia akan menyimpan dokumennya dalam format SVG atau Scalable Vector Graphic. Nah, teman-teman bisa tinggal drop down, di sini ada banyak, bisa pilih format lainnya, apakah PNG atau bahkan PDF. Setahu saya itu ada di sini. Nih, yang ini portable document format, terus ada compress plain SVG dan lain-lain. Banyak deh pokoknya di sini. Tapi saya secara default aja ya, yaitu SVG. Jadi kita tinggal save. Nah, nanti dia akan berubah nih. Tadinya kan new dokumen 1 ya, di pojok kanan, pojok kiri atas itu new dokumen 1. Sekarang berubah jadi latihan M1 karena tadi kita udah save. Gitu ya cara save-nya. Kalau teman-teman mau buka project lain, itu tinggal file terus open. Open-nya misalkan tadi praktikum M1 yang udah ada, kita tinggal open. Nanti dia akan buka jendela baru dan akan menampilkan project yang kita mau buka seperti ini. Itu ya, itu basicnya dulu. Nah, sekarang di sini sebelah kiri kalau teman-teman lihat ada yang namanya namanya tuh toolbox atau toolbar. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah ilustrasi vektor. Sedangkan di sebelah kanan ini tadinya tuh kosong seperti ini buat comment bar. Ya, bisa buat teks dan lain-lain. Sini juga ada beberapa pengaturan di sini ya. Ini kalau mau raise selection to top atau mau kasih dia tuh mau bawa layer ke atas dan lain-lain. Nanti kita akan praktekin juga. Oke, terus di tengah-tengah ini adalah kanvas kita nih. Kanvas kita bentuknya seperti ini, teman-teman.
Nah, ini caranya. Terus di bawah ada color palette. Nah, sekarang gimana caranya mau zoom in atau zoom out? Nah, teman-teman bisa pakai shortcut ini ya, control. Jadi kontrolnya diklik, ditekan ya di keyboard. Control, terus di mouse-nya ada scroll ke atas ya. Jadi control dan scroll ke atas dia zoom in, control dan scroll ke bawah dia zoom out. Gitu. Sesimpel itu aja, teman-teman. Zoom in dan zoom out. Udah jelas ya? Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat persegi panjang biasa dulu. Tadi kan kita mau buat bintang-bintang tuh ya untuk feedback. Pertama kita buat rectangle dulu atau persegi panjang. Ya, pertama kita klik dulu nih persegi panjang dalam toolbar. Terus baru kita buat di sini. Kita tinggal tekan dan seret. Oke, jadilah seperti ini. Nah, kalau teman-teman baru install Inkscape, biasanya dia bentuknya nggak kayak gini ya, tapi dia bentuknya tuh kotak, benar-benar kotak seperti ini. Ini kan karena Inkscape-nya sudah saya otak-atik ya, jadi dia defaultnya itu pasti ada rounded corners-nya. Oke, jadi anggaplah teman-teman tuh seperti ini ya, gambar perseginya. Jadi baru banget install, terus pas buat persegi panjang itu dia ujungnya lancip seperti ini. Nah, pertama teman-teman di sini ada kontrol untuk membesarkan persegi ini, yang ini ya, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Pokoknya yang pojok-pojok ini untuk gedein. Ya. Terus kalau misalkan ini untuk ke kanan, kiri, ini juga sama, ke kiri, kanan bisa. Ini juga ke atas dan ke bawah. Itu kontrol pertama. Kalau teman-teman klik lagi, kita klik ya sekali aja. Nah, itu berubah tuh arahnya. Tapi perubahan arah ini adalah untuk memutar atau untuk memiringkan nih. Memiringkan kalau ini. Jadi kita buat miring. Tuh ya. Kan tadinya lurus seperti ini, teman-teman. Kita bisa miringin. Kita juga bisa miringin. Gitu ya. Itu kontrol yang kedua. Kita juga bisa putar seperti ini, putar. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk kontrol yang kedua. Sekarang ada yang namanya kontrol yang ketiga. Kontrol ketiga itu teman-teman harus klik 2 kali tanpa jeda. Klik 2 kali, tetet. Nah, dia akan muncul ada titik seperti ini, teman-teman. Titiknya kalau teman-teman perseginya itu lancip, itu ada di pojok kanan atas. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, ini tinggal tarik ke bawah supaya dia menghasilkan rounded corner atau ujung yang tumpul ya. Tadi kan lancip, kita buat jadi tumpul atau jadi seperti melingkar. Itu teman-teman. Kita adjust aja. Misalkan saya mau buat seperti ini ya, jadi agak melingkar. Nah, ya sudah jadi kayak gini. Jadi klik 2 kali tanpa jeda ya, klik 2 kali, lalu ubah ini tadinya dari atas ke tengah sini. Oke, atau kalau mau nggak terlalu lonjong, masih ada bentuk persegi panjangnya sedikit, itu bisa ke arah sini aja dikit. Pokoknya diatur deh, pokoknya dia pojoknya itu di tengah-tengah sini. Atau mentoknya itu di tengah-tengah. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini kita mau kasih warna, misalkan gak like nih, warnanya ungu gak jelas. Nah, teman-teman bisa klik di sini nih, pojok kanan bawah, pojok kanan bawah. Di sini nih, edit object colors, gradient dan lain-lain. Yang ini nih, bentuknya ini, ikonnya. Atau teman-teman bisa klik kanan aja, terus pilih fill and stroke. Itu sama aja, nanti munculnya juga tab yang ini. Nah, cara teman-teman mau kasih warna, ini kan udah langsung wheel ya. Biasanya tuh secara default dia warnanya hitam. Kalau baru buat hitam ya, kayak gini. Nah, ini ada beberapa tipe warna. Ada RGB, red, green, blue, HSL, CMYK, wheel, dan CMS. Teman-teman bisa pilih berbagai tipe warna. Kalau saya lebih suka yang wheel aja. Jadi
lebih gampang untuk ngatur warnanya, tinggal puter-puter terus cari warna yang sesuai. Kalau saya mau warna ungu misalkan, saya mau warna ungu seperti ini, kayak tadi ya warnanya ungu, saya pakai, nah udah warna ungu ini, bisa saya mau pakai warna ungu ini, udah jadi ini warna ungu gitu ya. Atau mau dikecilin, mau digedein juga bisa. Teman-teman bisa berkreasi sesuka dan sekreatif teman-teman di sini. Oke, saya rasa ini cukup untuk fill-nya. Jadi ini kita melakukan pewarnaan pada dasar atau dasar dari objeknya, yaitu fill. Yang namanya fill di sini ya. Nah, sekarang kita mau warnain garisnya. Kalau garisnya itu namanya stroke paint. Stroke paint itu kalau nggak ada warnanya berarti dia no paint. X, dia tuh di settingnya ke X. Kalau mau ada warnanya, kita pilih flat color, kita klik, dan kita bisa pilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau warna biru, ya kan? Kita mau warna biru di sini. Terus kita mau, misalkan feel-nya nggak mau ini deh, warna ungu aja kali ya, warna ungu. Warna ungu kayak gini mungkin. Warna ungu. Oke, terus ini stroke-nya kita mau warna biru tetap. Terus setelah itu kita ngerasa ini garisnya terlalu tebal, terus kita mau ubah ketebalannya. Nah ini nih teman-teman bisa ubah di stroke style, terus ke width, bagian width di sini kita pilih, jadi misalkan 1, terus kita enter, dia akan lebih tipis garisnya, atau 0,5 itu juga bisa, seperti ini, lebih tipis lagi ya. Atau mau lebih tebal 10 seperti ini ya, teman-teman bisa atur di width ini ya. Kita juga bisa ubah di sini untuk settingannya, atau mau milimeter, terus sentimeter, persen atau apa, bisa diubah. Kalau saya tetap di milimeter aja, dan saya mau dia itu ketebalannya 3 mm. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, saya sudah merasa cukup dengan hasil ini. Terus di sini kita juga bisa ubah mau titik-titik, ya titik-titik seperti ini, atau mau garis putus-putus, itu bisa kita setting. Kalau saya tetap garis biasa aja. Oke, sampai sini udah jelas ya. Kita juga bisa pilih joinnya seperti apa, capnya itu kita bisa ubah. Dan kalau misalkan teman-teman gak mau terlalu pekat atau mau lebih transparan, bisa diubah opacity-nya mau segini, misal 48% atau mau 27%, itu bisa. Atau blurnya juga kita bisa ubah nih, semakin tinggi blurnya dia akan semakin gak kelihatan bentuknya. Kalau ini kan masih kelihatan, oh bentuknya seperti oval. Terus kalau blur udah tinggi nih, udah hampir 100%, itu dia akan cuman kelihatan seperti percikan warna aja. Di sini saya nggak perlu pakai blur, jadi ya udah kita buatnya seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana cara membuat bintang. Bintang itu teman-teman pilih create stars and polygon di sebelah kiri ini. Kita klik, lalu kita biasa ya tekan dan seret atau tahan. Nah seperti inilah muncul. Taruh di bawah sini deh ya biar kelihatan. Nah, muncullah seperti ini bintangnya teman-teman. Pasti kan bintangnya udah kelihatan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman klik bintangnya 2 kali, ya, klik 2 kali seperti tadi, klik 2 kali ini. Teman-teman juga sama ya, bisa ubah ujungnya mau lancip, mau belok-belok seperti ini, itu bisa diubah. Terus kalau misalkan mau dia agak lancip atau agak lancip seperti ini, atau mau seperti biasa kayak bintang, itu juga bisa diubah. Terus kalau mau undo bisa Ctrl Z ya untuk shortcutnya. Nah kalau saya cukup seperti ini, tapi saya nggak mau pakai stroke paint atau nggak mau ada garis tepinya, jadi saya X di sini ada no paint. Oke. Nah fill-nya saya mau ubah jadi warna kuning, jadi saya pilih warna kuning seperti ini.
Nah, lalu saya tempatkan di sini di dalam rectangle yang udah kita buat, dalam persegi panjang. Nah, saya mau buat 5 bintang, berarti kita tinggal duplicate. Teman-teman bisa ada dua pilihan ya, bisa Ctrl V lalu Ctrl C lalu Ctrl V, bisa juga Ctrl D. Kalau saya akan tunjukkan Ctrl D di sini. Jadi teman-teman tahan Ctrl dan D. Nah, sampai dia ngeblink sedikit itu berarti udah berhasil. Nah, terus kita pindahkan objek satunya lagi, si bintangnya ke sebelahnya ini. Gitu ya. Jadi Ctrl D, pindahin. Terus Ctrl D, pindahin lagi. Ctrl D, pindahin lagi. Nah, sampai muncul seperti ini. Kalau nggak muat juga bisa kita ubah ya. Ubah aja teman-teman bintang-bintang ini. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini bintangnya sudah bagus ya. Teman-teman juga bisa ubah kalau klik 2 kali. Di sini ada corners ya. Cornernya bisa diubah jadi 9 misal. Jadi ya bentuknya seperti ini. Atau jadi 3 kayak segitiga jadinya. Atau 5 yaitu bintang. Gitu ya teman-teman. Nah, terus kita misalnya mau ubah bintang yang terakhir jadi warna putih. Itu juga bisa. Jadinya seperti ini deh bentuknya. Sudah jadi. Nah, sekarang kita akan coba tambahin teks. Untuk menambahkan teks, teman-teman bisa klik yang A ini, icon A, terus tinggal taruh di atasnya. Kita ketik feedback. Seperti ini. Nah, secara default dia itu pakai sans serif ya, kalau nggak salah namanya. Nah, untuk mengubah teks, teman-teman bisa ke kanan sini, pojok kanan bawah, tinggal klik view and select font family. Nah, nanti muncul seperti ini. Secara default dia kan pakainya sans serif. Nah, saya mau coba yang mana ya? Saya mau coba audio white atau Algerian. Misalkan saya mau coba balance sans ini ya. Tinggal klik apply. Kita juga bisa gedein fontnya, bisa jadi 48. Kita apply, nah jadi gede, segede ini. Atau mau lebih gede lagi, 90 atau 64, itu juga bisa. Ini seperti ini. Gitu deh. Jadi gimana teman-teman? Udah jelas kan cara menggunakannya? Terus juga teman-teman ini kan bisa dikasih warna ya, fill sama stroke. Fillnya itu kita mau ganti jadi warna merah bisa seperti ini. Terus kita mau kasih stroke pen atau garis tepinya warna hitam, bisa juga seperti itu. Terus dia mau blur misal, di blurin itu juga bisa. Sama apa lagi ya, stroke stylenya mau titik-titik, itu juga bisa teman-teman. Loh, jadi kayak gini, stroke titik-titik. Terus widthnya kita mau tebelin jadi 3, itu bisa noh, jadi kayak gitu. Atau cuman 1 aja cukup, jadinya kayak gini, feedback. Seperti itu teman-teman, bisa diatur ya. Sebenarnya enaknya kalian tuh coba sendiri, explore sendiri tools-tools yang ada di Inkscape. Jadi saya di sini cuman cukup sebagai pemantik aja, agar teman-teman tuh mau coba sendiri di rumah. Tuh ya. Jadi saya cuma ngasih tahu betapa serunya ini. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk teks sudah clear ya. Teks, terus fill sama stroke-nya juga udah clear. Sekarang kita akan coba membuat logo Instagram nih. Logo Instagram itu kan bentuknya kotak ya. Kita buat lagi kotak di sini. Aduh, maaf ya.
Nah ini tadi nih, kan tadi kita pakainya merah ya warnanya, jadi dia secara default warnanya merah. Kita bisa ubah aja, ini bisa di X, di fill dan stroke. Fillnya itu kita ubah aja, bisa warna ungu atau warna pink seperti ini. Terus stroke-nya nggak usah, jadi di X itu. Juga kita bisa ubah semau gede atau kecil, saya sih segini aja cukup. Seperti ini misalnya. Terus ini kalau teman-teman klik 2 kali tanpa jeda, itu bisa diubah juga bentuknya, mau kotak, kotaknya seberapa ininya ya, tumpulnya seberapa sudutnya. Misalkan saya cukup segini. Nah, terus kita lanjut. Ini adalah Instagram, baru kotak pertama. Tapi kan Instagram itu kotaknya ada banyak ya, kita tinggal duplicate, Ctrl D, terus kita resize, kita klik ini dan kontrol supaya ukurannya tidak berubah ya. Jadi klik yang tadi, yang ujung ini dan kontrol, oke. Jadi dia nggak berubah. Tadi belum diduplikat ya, duplikat dulu, baru kita kecilin segini misal. Kita coba ganti warna ya, warnanya misal kayak gini tuh, kelihatan kan ya, warna kuning tuh. Kita bisa resize mau di mana bentukannya. Oke, kayak gini ya. Misalkan kita mau warnanya tetap sama, warnanya apa tadi dia, kita kasih stroke aja deh, kasih stroke stylenya tetap garis biasa, dan widthnya atau ketebalannya saya ubah jadi 3 aja. Nah stroke ini saya mau kasih warna putih supaya kayak Instagram langsung kan. Nah, baru kita edit di sini tuh bentukannya. Nah kalau sudah cukup seperti ini ya udah, kita bisa cukup di sini. Sekarang kita tambahin buletan ya. Buletan itu bisa juga duplikat dari sini, dari kotaknya kita duplikat. Sama ya, kayak kita kecilin lagi, kontrol, sama yang ininya kecilin. Nah seperti itu. Kalau mau lebih kecil lagi, kontrol lagi. Nah baru kita klik 2 kali di sini. Nah yang buletannya ini tuh ke bawah tuh, jadi deh. Kita bisa ubah juga stroke stylenya jadi 3, jadi lebih tebal. Nah seperti ini, udah terlihat seperti logo Instagram ya. Oke, kalau sudah, sekarang ini kita bisa, teman-teman bisa kecilin atau gedein sesuka hati teman-teman ya. Oke, seperti ini misal. Nah baru setelah itu kita tambahin buletan di sini kan, karena dia seperti kamera ya, kalau Instagram tuh. Jadi kita tambahin circle atau lingkaran, sama ya, pakai kontrol, baru teman-teman seret. Nah kayak gitu. Nah bedanya kalau yang buletan ini atau lingkaran ini, dia pakainya itu bukan stroke, stroke-nya kita X dulu, tapi dia pakai fill. Fill-nya itu warna putih. Nah baru deh kelihatan seperti Instagram. Ini bisa dikecilin ya, kalau teman-teman mau lebih kecil lingkarannya bisa. Jadilah seperti ini. Nah sekarang gimana caranya kita mau kasih gradien? Nah caranya itu teman-teman tinggal select dulu nih kotak yang besar, terus yang kedua sama yang buletan ini. Yang bulet warna putih ini tidak usah diselect. Nah setelah itu, setelah diselect seperti ini semuanya, teman-teman klik create and edit gradient. Kita klik, lalu kita taruh ujungnya di sini dan di sini. Tuh diagonal ya. Nah, untuk memberikan warna, teman-teman tinggal klik di sini nih, yang atas, yang pojok kanan atas atau diagonal atasnya dulu nih, kita klik sampai dia berwarna biru ya, indikatornya tuh. Nah, kita ubah di sini warnanya. Misalnya kita mau warna ungu, ya kan, Instagram tuh kan ungu ya, ungu agak ya ungu lah.
Terus kita kalau agak kayak gini warna putih itu karena opacity-nya belum digedein. Jadi gedein sampai 100%. Oke. Nah, setelah itu untuk pojok bawah itu kita ganti warna jadi kuning. Nah, seperti ini nih, warna kuning ini. Nah kan, mirip ya, udah agak-agak mirip. Atau warna kuning ini agak kuning ke sini kayaknya, betul. Oke, jadinya seperti itu ya teman-teman. Nih. Terus juga sama opacity-nya tuh digedein. Kalau misalkan opacity-nya kecil, nih ya, segini misal, itu dia akan ada putih-putihnya tuh. Jadi kayak nyaru gitu lah. Jadi kita harus gedein opacity-nya. Gitu. Udah deh jadi. Ini dia logo Instagramnya. Jadi itu dia teman-teman untuk latihan praktikum minggu pertama dari aku. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa paham ya cara menggunakan Inkscape. Oke, selamat mengerjakan LAM1 teman-teman. Bye-bye.